Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa yang Anda saksikan tadi di awal, yaitulah fakta dan realita bahwa saat ini harga pangan merangkak naik pemirsa. Sebut saja harga yang naik, beras, garam, jagung, telur, ayam. Hampir rata-rata harga kebutuhan pokok dari masyarakat ini kemudian naik. Pastilah berdampak kepada masyarakat. Tapi di Indonesia Business Forum malam hari ini, saya Caca Anissa akan mengajak Anda untuk melihat lebih lanjut sebenarnya apa ya penyebab harga bahan pangan tersebut tinggi dan masihkah ada harapan bahwa harga ini akan turun? Itu yang akan saya bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini dan tentunya bersama dengan sejumlah narasumber saya. Di sebelah kiri saya sudah hadir di sini Mas Sudaryono, Mas Dar. Selamat malam, Assalamualaikum, merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Bahkan juga di sebelahnya di sini Pak Tauhid Ahmad yang merupakan Direktur Eksekutif Indep. Selamat malam. Selamat malam, Pak Tauhid, dan juga sebelah kanan saya ini ada Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam Bapak. Malam, Assalamualaikum. Dan juga ini anggota DPR kita Bapak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR kita. Selamat malam Pak Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya saya ingin bertanya langsung ke pedagang untuk mengetahui. Nah ini bagaimana ini para pedagang melihat? Biasanya kalau kita tahu kalau harga naik pada saat Lebaran, Ramadan. Ini Idul Adha masih jauh, tapi harganya kok naik sekarang? Betulkah seperti itu dan apa saja yang naik? Betul, jadi terima kasih ya. Ini memang kenaikan ini kan sangat sensitif bagi rakyat kita, bagi pembeli dan tentunya bagi kami dari pedagang pasar ya. Karena kenaikan sedikit saja kan orang belanja ke pasar itu uang yang dibawanya itu terbatas gitu. Jadi hari-hari yang dibawa kurang lebih juga kurang lebih sama. Kalau harganya naik tentu pembelinya kurang, omsetnya turun, pedagangnya, kemudian tentu untungnya juga pasti turun ya. Kalau pedagang pasar itu kan pada intinya kita ini adalah pihak yang paling depan berhadapan dengan konsumen. Karena barang yang kita beli mahal terpaksa kita juga harus ada margin kita jual mahal. Ya, kemudian kalau barangnya murah ya kita jual murah. Jadi memang fenomena kenaikan harga ini cukup mengejutkan ya, karena biasanya kan setelah Lebaran, pas Lebaran itu biasa setiap tahun naik dan kemarin kita harus akui, saya kira Pak Arief dan kawan-kawan pemerintah cukup berhasil ya waktu Lebaran kemarin. Jadi harganya ada naik tapi relatif bisa dikendalikan ya. Nah ini menjadi fenomena yang sangat aneh, sudah selesai Lebaran, terus Idul Adha juga kelihatannya juga masih agak jauh ya. Tapi kenaikan itu sudah mulai terasa ya. Dari bulan lalu telur sudah naik, tadi yang disebutkan oleh TV One misalnya jagung naik, beras naik, kemudian ada telur naik dan lain-lain itu saya kira itu betul adanya seperti itu. Dan ini kenaikan ini kan sebetulnya memang fluktuatif ya harga komoditi itu. Yang menjadi pertanyaan adalah naiknya jangan lama-lama gitu. Nah selama ada naik 1-2 hari bisa turun stabil lagi, saya kira itu tidak akan menjadi gejolak. Akan menjadi masalah kalau kenaikan itu bertahan lama ya. Misalnya kayak telur ini jadi omongan nih, saya udah beberapa narasumber di media ya, khususnya untuk telur ini sudah bertahan hampir sebulan dan itu tidak mengalami penurunan yang signifikan ya. Kemudian yang lagi ramai sekarang juga bawang putih Pak Arief ya. Jadi kami juga ada beberapa ide misalnya ya, kayak bawang putih itu kan 90% lebih, bahkan itu kan barang impor ya. Buat saya, bagi kami pedagang pasar supaya barang itu ada dan tersedia, ya mungkin impornya nggak perlu diatur-atur lah gitu. Karena apa? Karena di dalam negeri tidak ada orang sebanyak padi atau jagung yang nanam bawang putih gitu. Kecuali memang pemerintah mungkin di masa depan misalnya mencanangkan food estate untuk bawang putih misalnya mungkin baru kita atur. Kalau udah gini udahlah gitu. Toh impor ini gitu. Itu catatan untuk bawang putih. Jadi kalau dari kami pedagang pasar intinya adalah kami ingin harga itu juga bukan semurah-murahnya Mbak ya. Tentu telur itu ya supaya relatif kata kawan-kawan harganya 26 ya 25, 27 masih oke lah. Jadi peternaknya oke, pedagangnya happy, kemudian konsumen juga oke lah gitu. Jadi ada harmoni di situ ya. Tapi kalau sudah di atas 30.000 dan seterusnya itu saya kira menjadi suatu persoalan ya. Bagi kami sekali lagi kalau pedagang pasar ini kalau harga naik kita ikut naik, harga turun kita turun. Masalahnya kalau harga naik omsetnya turun, untungnya turun. Dan ingat pedagang pasar itu rakyat kecil yang penghasilannya digantungkan pada harian. Jadi hari itu untung berapa dia makan. Jadi
tidak menuntut kemewahan tapi menuntut penghasilan yang cukup. Kira-kira begitu Mbak Caca.